merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini banyak dikenal baik masyarakat lokal maupun mancanegara karena terdapat salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Seiring dengan dikenalnya Candi Borobudur oleh masyarakat luas, banyak pula potensi daerah di Kabupaten Magelang yang bisa dieksplor. Salah satu pilihan saat berwisata ke Magelang adalah mengunjungi Desa Wisata Klipoh. Desa wisata ini terletak di Dusun Klipoh, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, yang berjarak sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Desa wisata ini menawarkan objek wisata kerajinan pembuatan gerabah yang masih dilakukan secara tradisional. Gerabah sendiri merupakan perkakas yang terbuat dari tanah liat atau dalam bahasa Jawa disebut lempung, yang dibentuk kemudian dibakar untuk dijadikan alat-alat seperti kendi, piring, pot, dan cobek. Teman-teman semua, selamat datang di Desa Wisata Gerabah Klipoh, Karanganyar, Borobudur. Kali ini aku akan sedikit tanya jawab kepada salah satu pengrajin gerabah yang ada di desa wisata ini. Selain itu aku juga akan belajar secara langsung bagaimana cara pembuatannya. Penasaran gimana keseruannya? Yuk langsung ikutin. Halo teman-teman semua, kali ini aku sudah bersama Bapak Supoyo selaku pemilik dari salah satu galeri yang ada di desa wisata Klipoh ini. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Boleh saya dan teman-teman tanya sedikit ya Pak seputar desa wisata ini dan gerabah-gerabah yang dihasilkan? Boleh. Oke, yang pertama Pak, saya kalau nggak salah saya pernah baca di internet katanya desa wisata ini sudah menjadi penghasil gerabah itu sebelum Candi Borobudur dibangun, seperti itu Pak? Iya, jadi sejarahnya kan seperti ini. Jadi dulu itu waktu sebelum candi dibangun itu Ya. ada namanya kerajaan Medan ya, sebelum Borobudur diciptakan. Kemudian ada salah satu putri di keratonnya itu keluar karena mungkin ada konflik atau gimana. Terus sampailah ke tempat daerah ini. Kemudian dia membangun desa atau dusun itu yang dinamakan Dusun Klipoh. Jadi awalnya sebetulnya kita juga nggak tahu kapan mulainya. Cuman yang sudah kita bisa pahami bahwa untuk Dusun Klipoh ini ternyata ada sosok perempuan yang namanya Nyai Kalipah. Nah, beliau yang pertama kali membuat kerajinan gerabah ini. Jadi di salah satu relief di Candi Borobudur itu ada yang menggambarkan gerabah-gerabah ini atau bagaimana Pak? Iya, betul. Jadi setelah generasi itu kemudian terciptalah suatu mungkin semacam ilmu bagaimana tata cara untuk pembikin gerabah. Nah, di situ ternyata juga dipahat supaya dengan adanya relief itu nanti anak cucunya masih bisa melihat atau mungkin mempelajari tentang bagaimana cara pembikinan gerabah, baik itu modelnya ataupun peralatan. Dan sampai sekarang pun alat-alat yang seperti di relief itu masih kita pakai. Berarti alat-alatnya masih memakai cara tradisional ya Pak? Iya, pembuatannya? masih ada. Oke, untuk gerabah-gerabah sendiri yang dihasilkan itu bentuknya apa saja Pak kalau boleh tahu? Kalau yang zaman dulu itu murni sebagai tempat peralatan rumah tangga. Jadi kayak ada poci, ada kendi, ada padasan, kemudian kuali, ada cobek yang untuk ular caping, macam itu. Dan juga mungkin ada sentuhan-sentuhan yang sampai sekarang juga masih kita pelajari, seperti apa bahwa orang-orang dulu ternyata sudah lebih canggih untuk cara memahatnya. Kemudian untuk kisaran harganya mulai berapa sampai berapa Pak? Kalau sekarang dari harga 3.000 masih ada, dan kalau misalnya sampai ke atasnya ya sampai 3 jutaan kita sudah bisa. 3.000 itu kira-kira bentuk apa Pak kalau murah sekali? Oh iya, 3.000 biasa untuk tempat sambal kosek. Jadi kalau misalnya ada hidangan pecel lele apa-apa, nah itu sambelnya kan pakai kalau kecil. yang 3 juta itu Pak, itu apa Pak? Itu biasanya patung-patung besar. Oh, dipesan sama hotel-hotel gitu ya? Seperti itu. Oke.
Kalau bahan bakunya sendiri kan dari tanah liat ya Pak? Betul. Itu didapat dari mana? Beli atau cari sendiri atau bagaimana? Kalau sekarang kebanyakan masyarakat itu beli karena mungkin kalau tempatnya pribadi terlalu sempit, kemudian mau diambil juga nanti nggak bisa. Kemudian kalau sekarang kita kan punya kelompok, jadi satu kelompok itu ada satu yang punya lahan, kemudian diambil untuk disuplaikan ke teman-teman pengrajin. Kemudian untuk metode penjualannya itu bagaimana Pak? Dititipkan ke pasar atau ada tengkulaknya sendiri? Ya macam-macam. Kalau sekarang juga sudah mulai online juga. Terutama untuk pasar-pasar tradisional, kemudian tamu-tamu yang rawuh ke sini, itu biasanya juga mereka langsung suka, kemudian dibeli pulang. Kemudian kan beberapa tahun kebelakangan ini kita ada pandemi ya Pak. Itu bagaimana, ngaruh nggak sama tempat ini dan gerabah-gerabah yang dihasilkan? Ya. Kalau kemarin waktu pandemi itu sebetulnya kalau untuk UMKM wilayah kami itu malah lolos dari jebakan. Jadi mereka malah lebih ada peningkatan untuk pesanan-pesanan potnya. Kecuali kalau untuk wisatanya memang betul-betul mundur, karena sampai 0% dari tamu yang hadir. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk desa wisata ini dan gerabah-gerabah yang dihasilkan untuk kedepannya? Iya, jadi kedepannya kami berharap para sesepuh, jadi kita kan sekarang sudah jadi orang tua, untuk bisa meneladani atau membuat anak-anak kita sekarang itu bisa bangkit, kemudian bisa melestarikan kebudayaan kita yang sudah ada zaman dulu. Kemudian karena nilai-nilai seninya juga bisa dijadikan nilai uang juga. Nah itu untuk kegiatan ini seharusnya memang didukung dengan tidak saya pribadi, tapi juga masyarakat umum, juga pemerintahan yang ada. Berarti keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat di sini itu secara turun-temurun, gitu Pak? Iya, sudah turun-temurun. Kalau yang sudah bisa dipelajari memang sudah 10 generasi bahkan lebih ya. Tapi kalau seterusnya sebelumnya itu ya itu cuman keinginan. Oke Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti boleh itu Pak ikut praktek cara pembuatannya. Oke. Buat teman-teman semua yang penasaran gimana caranya, langsung aja simak video ini sampai akhir. Teman-teman, kali ini aku sudah bersama salah satu pengrajin gerabah yang ada di desa wisata ini. Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Dumaro. Oke, dengan Ibu Dumaro. Untuk bentuk yang paling mudah dibentuk itu apa Bu? Untuk alatnya sendiri ini ada namanya nggak Bu? Atau ini teknik apa gitu? Ini namanya pembukaan. Terus kalau ini namanya proses apa Bu? Proses pembikinan. Oke, jadi pembentukan gerabahnya gitu ya. Itu untuk proses yang pertama. Untuk proses yang kedua apa Bu? Finishing. Finishing. Berarti itu langsung dijemur itu? Dijemur setelah kering, kita di finishing. Oke. Sampai kering. Dibakar. Untuk bahan bakarnya itu apa Bu? Nah, sekali. Oh, pakai gas enggak? Nah itu dia teman-teman, sekilas tanya jawab bersama salah satu pengrajin gerabah yang ada di desa ini, dan juga tadi udah belajar bagaimana cara membuat gerabah secara langsung. Gimana? Seru banget kan? Jadi buat teman-teman semua yang lagi cari inspirasi tempat untuk liburan, atau teman-teman semua yang lagi liburan di Jogja, Magelang dan sekitarnya, jangan lupa untuk mampir ke tempat ini, karena selain kita bisa melihat secara langsung cara pembuatan dari gerabah, kita juga bisa belajar secara langsung bagaimana pembuatannya. Mari sama-sama kita tingkatkan perekonomian para pelaku wisata daerah guna mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Saya dan kelompok 12 manajemen UMKM dari kelas B22 pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.